Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Anda itu mau bicara pelan mau bicara sedang, agak cepat, atau cepat sekali, semuanya sama kok. Bukan hanya salah tapi sesat, walaupun dengan nada bicara yang pelan atau cepat, sama saja. Podo aja, sesat. Sejak dulu ketika mulai terendus ajaran sesatnya oleh Sinode Gereja Betel Indonesia, sampai sekarang tidak pernah berubah. Ngawurnya itu tidak ketulungan, bahkan semakin menjadi-jadi. Tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Ternyata disinilah persoalannya. Saya baru tahu di sini rupanya. Pernyataan Erastus Sabdono bahwa Yesus bukan juru selamat, bukan gembala yang baik, bukan terang, itu dikarenakan apa yang diomongin tadi itu. Itu bahwa dia percaya Yesus itu hanya didiami oleh Yahweh, oleh Allah. Jadi Yesus adalah manusia yang memiliki tubuh, itu kemudian didiami oleh Yahweh. Maka jelas sekali di sini Erastus Sabdono positif mengidap satu penyakit yang parah sekali, sudah stadium 4, yaitu yang disebut sebagai penyakit Apollinarianisme, yang mengajarkan bahwa Kristus memiliki tubuh manusia dan jiwa manusia, tetapi logos ilahinya itu menguasai tubuhnya dan jiwa manusianya itu bersifat pasif. Erastus mirip dengan bidat ini. Tidak sampai 20% dari 1.800 uskup yang diundang. Padahal kita tahu meeting untuk memutuskan hal yang penting, apalagi mengenai isu keagamaan ini, harusnya samalah seperti organisasi lainnya, minimum yang hadir 2/3. Atau sesial-sialnya 50% plus 1. Ini enggak loh, cuman enggak sampai 20%. Ya. Jadi ada sekitar 1.500 yang tidak hadir. Tapi tetap ketok palu menentukan salah satunya kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Yang pada konsili itu, yang katanya ekumenis, memutuskan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Bapa sederajat. Yang tidak terima bidat, sesat. Jadi hasil keputusan konsili Nisea adalah Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Yang tidak sepakat bidat. Termasuk Arius waktu itu, yang akhirnya harus dikucilkan. Ya. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang ini ketika Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu di bawah Allah Bapa, orang marah juga. Sesat itu katanya.
Ngikutin Arius katanya. Lah padahal Pak Eras nggak pernah belajar sama Arius yang hidup di abad ketiga. Buku-bukunya juga Anda nggak bisa baca apa ajaran Arius. Memang salah satu pendapatnya sama dengan pendapat pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tapi bukan berarti Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono belajar sama Arius. Kebetulan satu aspek itu saja yang sama. Oke? Nah, kita lihat nih ya. Tentu yang bilang Allah Bapa dan Allah Anak atau Tuhan Yesus ini sederajat, tentu ada ayat Alkitabnya. Ya kan? Kita lihat dulu nih ya. Yohanes 10 kita baca dari ayat 27 sampai 30. Ini berbicara mengenai domba yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan, dalam ini Tuhan Yesus menggembalakannya. Anda baca sendiri daya ayatnya ya. Ayat 30 yang menarik. Ini adalah ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menyatakan Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Karena bunyinya adalah Aku dan Bapa adalah satu. Maka dari ini pun orang bilang YHWH atau Yahweh. Tapi kalau orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh ya. Sebutnya Adonai. Satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kira-kira begitu ya. Satu. Sederajat. Sama tinggi. Ayatnya ini ya. Tapi kalau kita lihat ayat 29 sebenarnya ada yang menarik tuh, yang orang nggak mau lihat, lihatnya langsung 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya apa? Lebih besar dari siapapun termasuk Yesus yang berbicara. Kan ini kan huruf merah semua ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapa itu lebih tinggi dari siapapun termasuk aku. Walaupun ayat 30-nya bilang aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini dalam hal ini Tuhan Yesus dan Bapa satu dalam arti penggembalaan. Menggembalakan domba yang sama. Itu satu dalam penggembalaan. Ini tidak berbicara mengenai hakikat yang sama. Enggak Pak, pokoknya konsili Nisea bilang sama kok. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya nih ya. Nah, ini dia. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Kalau ada orang diutus dan ada orang yang mengutus, kira-kira siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus dong lebih tinggi, yang diutus lebih rendah. Contoh, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo meeting di Eropa. Ya tentu Pak Jokowi sebagai presiden lebih tinggi dong. Pak Prabowo cuman menteri, Menhan, lebih rendah. Yahweh, YHWH, atau dipanggil Adonai, Allah Israel ya. Yod He Wo He, hurufnya begini. Nah, pekerjaan Bapa ini dilakukan oleh Yesus. Yahwehlah terang, Yahwehlah keselamatan, juru selamat, Yahweh gembala yang baik. Dan di dalam melaksanakan itu, Yesus yang melaksanakan. Dan saudara, saya dikirimi video pernyataan Erastus ini oleh beberapa orang saudara ya. Dan saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan, karena semakin ke sini, semakin aneh dan semakin kacau pengajaran daripada pendeta Erastus Sabdono ini. Yang bagi saya sangat ganjil, sangat aneh, sangat terpencil, dan semakin kacau aja. Ya, karena ini bertentangan dengan pernyataan iman Kristen yang historis. Dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa
dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita tuh Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Alkitab ini kita bakar. Ini pendeta-pendeta goblok. Pendeta-pendeta bodoh. Bapak udah sekolah tinggi-tinggi, kenapa Bapak nggak baca Alkitab semuanya? Saya aja Pak, ya, tidak suka belajar kayak Bapak tiap hari, tapi untuk basic ini saya paham betul Pak. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang memang betul-betul punya hati misi Injil Kerajaan Allah, baik itu dalam penginjilan, baik itu dalam investigasi, supaya terbukti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoak, mana yang benar. Anda bisa dukung pelayanan ini di rekening yang ada di layar ini, di deskripsi juga ada, saudara. Anda memberi, Anda tidak mungkin jadi miskin. Anda tidak memberi pun tidak mungkin jadi kaya. Lebih berbahagia yang memberi daripada menerima, saudara. Saudara, kalau Anda memberi 500.000 satu orang, bayangkan apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa sampai ke seluruh bumi ini memberitakan Injil Kerajaan Allah, saudara. Tapi kalau Anda memberi hanya 500 juga, itu bisa kita pergi ke seluruh bumi ini. Oh mungkin Pak terlalu mahal. Oh ya 200 ya boleh. 300 ya boleh. Oh 100 ya boleh saja. Oh 50.000 boleh. Oh saya nggak punya 50.000 Pak, 10.000 boleh. Tetapi persoalannya adalah, haleluya,